Halo guys, agak ngareba. Apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? So, welcome back to my door. Door kali ini aku akan ngajak kalian untuk membahas sebuah kisah yang masih child abuse. Tapi kali ini child abuse-nya dari kedua orang tuanya dan juga keluarganya. Dan ini terjadi di negara tercinta kita, Indonesia. Well, sebelum kita membahas kasusnya lebih dalam, saya ingatkan dulu untuk jangan lupa subscribe channelku ini untuk support aku. Dan juga jangan lupa tinggalkan like-nya agar aku makin semangat untuk ketemu kalian di video-video selanjutnya lagi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, mungkin kalian punya request atau apa. Kita akan sama-sama ngebahas di video-video selanjutnya. Well, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Baru-baru ini, seminggu yang lalu, tepatnya di negara tercinta kita, Indonesia, di sebuah desa, ya kita sebut aja namanya Malino, yang berada di Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Child abuse terjadi pada bocah yang baru berumur 6 tahun, yang kita sebut saja namanya AP. Berhubungan identitasnya ini disembunyikan oleh publik, jadi kita sebut nama para pelakunya juga nama inisial aja. Well, kabar ini tuh masih hangat banget, bahkan sempat viral di sosial media. AP ini mendapat kekerasan pada orang tua kandungnya sendiri, bahkan dikeroyok juga bersama keluarganya, hingga nyaris kehilangan sebelah mata kanannya. Well, kita mulai aja membahas tentang kasusnya AP ini. Seperti yang kita tahu, beberapa tempat, entah itu negara atau kota, hal-hal mistis dan kultur kepercayaan nenek moyang masih kental banget, bahkan masih ada di zaman era modern saat ini, termasuk Indonesia. Well, kepercayaan-kepercayaan itulah yang menyangkut dengan hal-hal mistis atau gaib yang masih banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bahkan ada juga yang beranggapan di antara mereka yang masih melakukan ritual-ritual yang diyakini oleh mereka. Nah, seperti beberapa kota yang ada di Indonesia, dan tepatnya berada di Makassar, di Sulawesi, di bagian daerah Malino, tepatnya di Kabupaten Goa, AP yang masih berumur 6 tahun saat itu tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Dia juga memiliki seorang kakak yang telah berumur 22 tahun bernama Dandi Saputra. Dan ada juga beberapa keluarga seperti kakek, neneknya, paman, bahkan paman ini dari saudara ibunya yang kerap datang di rumahnya. Basically, kedua orang tuanya dan keluarganya ini memang masih memegang culture yang masih dipercaya dengan hal-hal mistis atau gaib, seperti ilmu hitam, penglaris, pesugihan, dan juga ritual-ritual pengobatan yang dipercaya akan mendatangkan sesuatu yang diinginkan. Well, buat kalian yang nggak tahu pesugihan atau ilmu hitam itu apa, actually, keduanya ini bertujuan sama untuk mendapatkan sesuatu. Hanya saja bedanya ini setahu saya ya. Kalau yang ilmu hitam itu mendapatkan semacam kesaktian atau kekebalan atau hal-hal di luar nalar manusia, yang manusia sebenarnya nggak bisa melakukannya guys. Tapi kalau pesugihan, dia itu mendapat seperti kekayaan, sesuatu besar yang ingin dia capai. Dan rata-rata ritual-ritual semacam ini tuh rulesnya meminta tumbal. Dan keluarga AP ini memang sering melakukan ritual aneh pada malam tertentu di rumah AP ini. Bahkan warga sekitar memang mengakui sudah lama resah dengan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Apalagi mereka semacam pengobatan hingga menyebabkan korban-korbannya ini pingsan. Dan lebih berbahayanya lagi itu mereka berhalusinasi sampai merasa mendengar bisikan-bisikan goib yang mengharuskan melakukan kekerasan pada korban-korbannya. Dan ini tuh telah diklaim oleh Bayu selaku paman si AP ini dengan pengakuan para tersangka juga
saat diminta keterangan di kantor polisi. Well, kita masuk di kronologis kejadiannya. So, pada tanggal 31 Agustus 2021, saat itu keluarga AP ini sedang berduka karena anak sulungnya yang bernama Dandi Saputra yang masih berusia 22 tahun meninggal karena pecahnya pembuluh darah. Nah, keesokan harinya, tepat di tanggal 1 September 2021, sepulang dari pemakamannya Dandi ini, kira-kira pukul 1:30, siang hari, kan kalau rumah duka itu biasanya masih rame tuh. Pasti ada kumpul-kumpul atau masih sekedar ngobrol dengan para kerabat. Nah, tetangga AP ini yang bernama Rudi saat itu juga masih ikut duduk-duduk di ruang tamu. Dan momen itu memang baru selesai menguburkan si Dandi ini. Saat itu dia melihat ibunya AP ini yang bernama Siha, kita sebut saja Siha, ini mulai membaringkan si AP, tapi membuat Rudi ini terkejut saat ibunya ini melakukan kekerasan seperti menarik rambut gadis itu, menjambaknya gitu. Terus katanya dipukul juga dan bahkan sempat mulai mencungkil mata anaknya ini dengan tangannya sendiri. Well, mungkin karena ini juga anaknya ini mulai berontak. Ayahnya yang bernama, kita sebut saja T ini, mulai membantu istrinya guys, dengan memegang kedua tangan bocah itu. Mungkin karena berontaknya semakin kuat dan ayahnya ini mulai kewalahan, bukannya malah menolong, si kakek yang bernama si B itu juga terlihat ikut membantu memegang kaki si AP ini. Jadi benar-benar bocah ini tuh dikeroyok habis guys, biar nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa melawan. Karena si AP sudah nggak bisa bergerak, si ibu kandungnya si AP ini lalu kembali melanjutkan aktivitas mengerikannya itu. Well, dia mencongkel mata anaknya ini di bagian sebelah kanan tanpa perasaan dengan tangannya sendiri guys. Nyalu nggak tuh dengarnya? Nah, si AP ini awalnya diam aja hingga dipegang kencang, akhirnya mulai berteriak karena merasa kesakitan. Si AP ini mulai menjerit dan menangis di sela-sela teriakan ibu kandungnya mengatakan Asuluko, Asuluko. Yang kalau diartikan bahasa Indonesia tuh artinya keluar kamu. Nah, aktivitas itu tuh dilanjutkan tanpa kasihan dengan anaknya sendiri. Bahkan gak peduli sama sekali guys. Meski anaknya itu telah kesakitan, menjerit, menangis, bahkan matanya itu sudah mengeluarkan darah. So, Bayu, si paman AP ini yang tiba-tiba mendengar teriakan dan tangisan AP ini akhirnya masuk ke rumah untuk mengecek, dan dia tuh kaget dong lihat kejadian itu. Mungkin karena dia juga udah kebingungan dan juga nggak tahu harus melakukan apa, dia lalu berlari keluar ke rumah, terus teriak gitu ke para tetangga kalau si H ini, si ibunya AP ini akan membunuh anaknya. Karena memang masih ramai dan pada saat itu mengingat kejadian itu habis melayat mayatnya kakaknya si AP ini, dan kebetulan juga beberapa tentara Babinsa, warga dan Deng Bela yang merupakan kepala lingkungan Lembang Panai, itu mereka lagi duduk di teras rumah sambil mengobrol. Well, mendengar itu mereka lalu ke rumah si AP ini dan mengecek kondisi, dan ternyata benar guys, kedua orang tua AP, kakek dan pamannya itu sedang melakukan kekerasan dengan mencongkel mata anaknya, mata si AP ini. Padahal warga ini tuh udah ngumpul loh ya, bahkan tentara juga ada, tapi nggak ada takut-takutnya. Nih sekeluarga, mereka malah melanjutkan aktivitas mengerikan itu. Dembela lalu meminta keluarga untuk berhenti, tapi bukannya didengar, malah diabaikan guys. Dan ibunya AP ini tetap aja tuh terus berusaha mengeluarkan bola mata anaknya itu. Karena nggak ada respon juga, akhirnya tentara Babinsa ini lalu menarik ibunya AP agar menjauh dari anaknya ini, dari si AP yang sudah menangis. Dan Dembela lalu mengambil AP, tapi begitu beliau ini keluar membawa AP pergi, ternyata neneknya si AP ini yang bernama si M ini mencegat guys dengan cara memeluk Dembela dari belakang. Nah, melihat itu anggota TNI yang juga sedang berada di sana pada saat itu segera mengambil AP dan membawa cepat ke rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf Sungguh Minasa Goa, dan bersama Bayu yang mendampingi keponakannya itu.
Polisi lalu dihubungi dan akhirnya datang ke tempat kejadian. Nah, 4 pelaku yang terlibat, si ayah, ibu, kakek, dan neneknya AP ini lalu dibawa ke kantor polisi di Satreskrim Polres Goa. Tapi malam harinya, si ayah dan ibu ini dibawa ke rumah sakit jiwa Dadi di Makassar untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mental keduanya, mengingat warga sekitar mengaku tidak pernah mendengar riwayat gangguan kejiwaan dari orang tua si AP ini. Sedangkan paman AP yang terlibat juga saat itu masih dilakukan pengejaran polisi guys, karena kabur dari rumahnya saat polisi datang. So, kejadian ini tuh menguak fakta mirisnya kalau keluarga AP ini memang sengaja melakukannya untuk sebuah pengobatan. Jadi mereka alasannya untuk mengobati anaknya ini karena mereka menduga ada sesuatu yang gak baik yang mereka percaya kalau berada di mata anaknya itu dan harus dikeluarkan. Tapi dengan cara dicongkel menggunakan tangan sendiri. Ya kalian tahu lah ya, kepercayaan mistis seperti itu, hingga bisikan-bisikan gaib itulah yang mendorong mereka untuk melakukannya. Bayu juga mengklaim kalau keluarga mereka ini tuh memang telah mengambil pesugihan dan menjadikan anaknya sebagai tumbal. Mengingat juga kematian Dandi, kakaknya si AP ini yang sengaja dibunuh ternyata oleh kedua orang tuanya sendiri dengan memaksanya meminum 2 liter air garam hingga mengakibatkan pembuluh darah pecah. Dan ini tuh baru terkuak juga setelah kasus ini ketahuan. Well, so far setelah penangkapan itu, polisi menetapkan 2 tersangka, si kakek dan si paman yang sempat kabur. Sedangkan orang tuanya si AP ini menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa. Para tersangka ini terancam hukuman 15 tahun penjara atas kasus khusus perlindungan anak dan kekerasan. Sementara itu, AP mengalami trauma pasca kejadian. Dia terus menangis, gelisah dan ingin berada di pangkuan paman Bayu terus. Tapi setelah gadis itu agak tenang dari ketakutannya, para medis selalu melakukan operasi pada mata kanannya. Beruntung, matanya itu masih bisa diselamatkan guys, berhubung korneanya itu bukan korneanya yang gak terluka, dan dia didiagnosa mengalami luka di matanya. Setelah pasca operasi, kondisi AP ini mulai membaik meski ada sedikit kegelisahan dan ketakutan dalam dirinya akibat trauma itu. Dan memang AP ini masih suka menangis, mungkin karena masih mengingat kejadian itu. Tapi pihak rumah sakit juga membantu untuk menjaga si HP ini agar juga sembuh dari traumanya. Well, itu dia tadi kasus dari Goa, Makassar, Indonesia, yang bocah 6 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan terhadap keluarganya sendiri dan juga kedua orang tuanya. So, aku ingatkan lagi guys, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian bisa langsung tahu kalau aku lagi up video-video terbaru aku. Terus jangan juga lupa like-nya agar aku makin semangat, jadi vitamin buat aku untuk kembali ketemu dengan kalian di minggu selanjutnya di video-video lainnya. Dan juga jangan lupa tinggalkan komentar, kali aja kalian punya request atau at least kita sama-sama kenalan di sini, jadi kita sama-sama tahu. Dan juga jangan lupa share agar banyak juga yang tahu dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Semoga kita juga bisa makin realistis. Percaya sih percaya, tapi ada sedikit kalau misalnya nggak masuk akal, lebih baik hindarin lah ya. So, terima kasih juga, thanks for watching yang udah nonton sampai sini. Well, saya pamit dulu, stay healthy, bye bye.